Halo semuanya, balik lagi di channel JLID bareng gue Nia. Hari ini gue kedatangan satu laptop yang menurut gue sih cukup menarik ya, terutama buat kalian yang lagi nyari laptop serbaguna, bisa buat kerja, bisa buat hiburan, dan juga bisa touchscreen. Ini dia Asus VivoBook Flip TP41. Laptop ini udah dibekali dengan spesifikasi yang oke banget buat kelas menengah. Mulai dari prosesor Intel Core i5 generasi ke-10, RAM 16GB sampai SSD 512GB, dan yang paling unik, ini adalah laptop convertible alias bisa diputar 360 derajat. Jadi kalian bisa pakai sebagai laptop, tablet, atau mode tenda buat nonton. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tuntas mulai dari desain, layar, performa, sampai fitur-fitur konektivitasnya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kita. Yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dari desainnya dulu ya. Asus VivoBook Flip ini punya desain yang menurut gua cukup elegan dan modern. Bodinya tipis dengan warna abu-abu gelap yang kelihatan profesional tapi tetap stylish. Logo Asus yang ada di tengah cover dan finishingnya tuh semi glossy, jadi agak doff gitu. Jadi gak gampang ninggalin sidik jari. Karena ini laptop flip, engselnya bisa diputar sampai 360 derajat. Engselnya juga terasa kokoh loh, gak ringkih meskipun sering dilipat-lipat. Soal dimensi, laptop ini cukup compact dengan layar 14 inci, bobotnya sekitar 1,5 kg. Buat ukuran laptop convertible, ini termasuk ringan dan enak banget nih buat dibawa mobile. Cocok buat kalian yang sering kerja di luar atau suka nonton sambil tiduran. Sekarang kita lanjut ke bagian layarnya ya. Laptop ini pakai layar 14 inci Full HD 1920x1080 pixel. Panelnya udah pakai IPS, jadi sudut pandangnya luas dan warna yang ditampilkan cukup akurat. Touchscreen-nya juga responsif banget nih buat scrolling, ngezoom, atau sekedar buka-buka file, semua terasa mulus. Dan karena layarnya bisa diputar, kalian bisa pakai laptop ini dalam berbagai mode. Mode laptop biasa, mode tablet, atau mode tenda. Sayangnya brightness-nya nggak terlalu tinggi, jadi kalau dipakai di luar ruangan atau di bawah cahaya terang, layarnya bisa kelihatan agak redup. Tapi buat penggunaan indoor ini sih udah cukup banget. Ada webcam 720 pixel, standar lah ya buat video call atau meeting online. Untuk keyboardnya, laptop ini punya keyboard full size dengan layout yang cukup nyaman buat ketik. Travel key-nya pas, gak terlalu dalam tapi tetap ada feedbacknya. Jadi buat ngetik skripsi, kerjaan kantor, atau nulis laporan gak bikin cepet pegel. Keyboard di laptop ini juga udah dilengkapi backlight loh, jadi makin keren kan buat temenin kamu nugas di tempat yang minim cahaya. Navigasi lancar dan posisi touchpadnya pas banget nih ada di tengah, gak ganggu saat ngetik, dan di bagian touchpadnya ada fingerprint juga loh yang berguna buat login ke Windows. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu performanya. Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 dibarengi sama RAM 16GB DDR4 dan SSD NVMe 512GB. Laptop ini punya performa yang cukup ngebut nih buat kebutuhan sehari-hari. Multitasking nggak masalah. Gua udah coba buka 20 tab Chrome sambil jalanin Microsoft Word dan Spotify. Hasilnya lancar-lancar aja kok, nggak ada nge-lag. SSD-nya juga berpengaruh besar, terutama buat booting dan buka aplikasi. Windows 11 bisa nyala dalam hitungan bahkan belasan detik, dan semua aplikasi terbuka dengan cepat. Gua juga udah coba tes aplikasi berat seperti Adobe Photoshop dan Premiere Pro. Photoshop bisa jalan dengan lancar banget, bahkan saat editing video high resolution. Untuk Premiere, rendering video pendek 1080 pixel masih bisa ditangani. Kalau kalian kerja di proyek yang lebih berat, mungkin perlu sabar sedikit. Soal konektivitas, laptop ini cukup lengkap loh. Kalian dapat 4 USB, 3 USB-A dan 1 USB-C, 1 HDMI buat sambung ke monitor eksternal, dan 1 SD card reader. Dan ada
tambahan satu audio jack. Sayangnya belum ada port LAN ya. Jadi buat koneksi internet kalian harus mengandalkan WiFi yang udah support WiFi 5 dan cukup stabil. Ada juga Bluetooth 4.2 jadi bisa sambung ke speaker atau mouse wireless. Baterainya menggunakan 2 cell 42 Wh dan dalam pemakaian ringan seperti browsing, nonton YouTube dan ngetik bisa tahan sekitar 6-7 jam. Kalau kalian pakai multitasking berat atau editing ya kira-kira 4-5 jaman lah ya. Ngecasnya juga cukup cepat loh, dari 0 ke 60% dalam waktu kurang lebih 1 jam. Cocok buat kalian yang butuh laptop siap tempur dalam waktu singkat. Jadi kesimpulan gua buat Asus VivoBook Flip TP41 ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari laptop fleksibel dengan layar sentuh, performa oke buat kerja dan multitasking, serta desain yang ringan dan portable. Ini bisa jadi pilihan yang sangat pas. RAM 16GB dan SSD 512GB bikin performa multitasking jadi smooth banget. Desain flipnya bikin laptop ini versatile untuk berbagai kebutuhan, kerja, presentasi, sampai nonton film. Jadi minusnya apa nih? Minusnya cuma performa grafis terbatas untuk gaming berat. Ya wajar lah ya, karena laptop ini memang bukan laptop gaming. Untuk harga laptop ini sekarang dibanderol sekitar 5-6 jutaan di pasaran second. Dan menurut gua ini value-nya cukup tinggi. Apalagi buat kalian yang butuh laptop hybrid touchscreen. Oke, itu dia review lengkap Asus VivoBook Flip TP41 dari gua. Kalau kalian ada pertanyaan atau udah pernah pakai laptop ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini serta nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye!